Kekejaman SBY dan Partai Demokrat kepada rakyat, tenggelamkan saja. Inilah yang menyebabkan kisruh di dalam Demokrat yang sekarang dipimpin Agus Yudhoyono atau AHY. Semua jabatan tertinggi dipegang keluarga. Ketua Majelis Tinggi dipegang SBY. Ketua Umum dipegang anaknya AHY. Wakil Ketua Umum dipegang Ibas, adiknya AHY. Kalau nggak ada yang protes, bisa jadi nanti mulai ipar, tetangga, cucu, cicit, sampai tukang sayur langganan jadi orang penting semua di dalam partai. Partai yang dibuat dengan model demokratis ternyata sekarang jadi partai dinasti. Nggak cocok lah dengan namanya Partai Demokrat yang melambangkan demokrasi. Selama 10 tahun, semua tahu kebijakan ekonomi yang saya jalankan dulu adalah 4-track strategy, yaitu kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi yang pro pertumbuhan, yang pro pengurangan pengangguran, yang pro pengurangan kemiskinan, dan tentunya pro pemeliharaan lingkungan. Dan alhamdulillah secara membuktikan kalau dulu setelah selesai memimpin, pengangguran kita drop, kemiskinan kita drop secara signifikan, dan pertumbuhan meningkat dengan baik. Memang kisahnya, baru kemarin SBY teriak lantang bahwa Partai Demokrat not for sale. Wajar saja partai itu tidak dijual, wong sudah diwariskan kepada anaknya. SBY sekuat tenaga mempertahankan partainya agar nasibnya tidak sama dengan warga Cipinang Melayu yang dijanjikan tidak terendam banjir oleh Anies Baswedan, tetapi kini malah diberi bonus air setinggi 4 meter. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Susilo Bambang Yudhoyono untuk menaikkan kembali anaknya akan menjadi bumerang bagi dirinya dengan menaikkan AHY dalam perpolitikan nasional, mengingatkan kita tentang politik dinasti yang akan dilakukan oleh SBY. Walaupun terselang satu periode ini bisa diindikasi sebagai upaya menaikkan politik dinasti di tubuh Partai Demokrat. Andi Arief sempat menuliskan dalam halaman Facebooknya bahwa masuknya salah seorang anggota keluarga ke dalam partai politik adalah sebuah upaya penyelamatan partai politik. Partai Demokrat mengalami kemerosotan akibat blok politik eksekutif, tersandra di kasus Hambalang dan lain-lain. Hal lain, Partai Demokrat dengan mudah menaikkan AHY untuk menjadi cawapres, walaupun dengan catatan kekalahan di Pilkada DKI Jakarta. Saat ini posisi AHY pun cukup strategis, dikenal oleh masyarakat, sementara Tuan Guru Bajang atau TGB yang sudah tersendiri direlakan keluar. Ini menandakan bahwa Partai Demokrat telah mengalami kemunduran dalam perekrutan kader politik. Hal paling penting adanya politik dinasti di partai berlambang Mercy tersebut adalah politik dinasti tubuh Partai Demokrat diperkuat di sejumlah daerah di tataran nasional politik dinasti. Dilakukan oleh kelompok Cikeas di daerah politik dinasti, dilakukan oleh siapa saja yang sedang berkuasa. Pada 2014, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Samsudin maju menjadi caleg bersama temannya Didi Irawadi Samsudin. Mereka maju dari dapil yang berbeda. Amir maju dari dapil Sulawesi, sedangkan Didin maju mewakili dapil Jawa Barat. Ya, selain mereka Ketua Harian Partai Demokrat Syarif Hasan beserta istrinya Ingrid Kansil juga kembali maju sebagai caleg. Keduanya sama-sama mewakili dapil Jawa Barat. Masih dari golongan elit Demokrat, Sekretaris Jenderal Edi Baskoro Yudhoyono juga maju menjadi caleg berlomba dengan paman yang wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto. Meski keduanya maju dari caleg yang berbeda, Ibas kembali maju dari dapil Jatim 7, sedangkan Agus dari dapil Jawa Tengah. Hal lainnya, Timnas Partai Demokrat akan menjadi ajang untuk melengsarkan Anas Urbaningrum dari posisinya sebagai Ketua Umum. Katanya hal itu salah, yang terjadi malah SBY menjadi Ketua Umum. Ini menandakan SBY telah memainkan politik dinasti di partai, yang telah dia buat dramaturgi politik.
Ini juga semakin jelas menunjukkan perasaan SBY yang insecure feeling. Tidak hanya terlihat kalimat harus mundur dan Rapimnas digelar, tapi bahkan terlihat sejak penunjukan Roy Suryo sebagai Menpora. Artinya meski kader banyak tapi yang dianggap tidak membayarkan skenario politik, beliau sedikit dramaturgi politik, harus tetap terlihat sebagai suatu yang jenius, sifatnya sebagai suatu aktivis politik yang alamiah. Konflik yang terjadi di tubuh Partai Demokrat tidak seharusnya menghasilkan politik dinasti, akan kembali seperti watak parpol pada era Orde Baru yang syarat dengan KKN otonomi dan demokrasi, ciptakan raja-raja kecil yang kini tumbuh di beberapa daerah, membangkitkan memori dinasti politik cemerlang dengan motif yang sama dalam tubuh partai yang ikut dalam kekuasaan memilih, membangun blok politik di basis suku agama. Kelompok politik di partai untuk dikendalikan partai mencapai motif sering disebut oligarki. Dengan hal itu maka Partai Demokrat sedang beralih orientasi, bermula beradaptasi untuk melayani masyarakat saat ini, berorientasi untuk melayani keluarganya. Ini menandakan bahwa orientasi politik Partai Demokrat sangat kerdil, mana hanya berorientasi hanya untuk mengejar jabatan dan memfasilitasi anggota keluarga untuk menduduki jabatan politik. Yang ada SBY dan Partai Demokrat punya miskin visi kebangsaan. Kalaupun sering dikatakan hal itu hanyalah retorika pemanis, ia diungkapkan semata untuk diungkapkan ke publik. Dalam angan-angan semu, dalam membangun citra partai, ya semua partai di Indonesia itu terdaftar atas nama partai, bukan seorang yang menjadi pendiri, pemilik, dan hak kekayaan intelektual selalu bersifat milik bersama, bukan perorangan. Ya sebenarnya nggak ada masalah, misalkan ada partai yang didaftarkan atas nama perorangan, dalam hukum kita itu dibolehkan. Maka wajar kalau SBY mencoba mengambil langkah mendaftarkan Partai Demokrat atas namanya dirinya sendiri. Tapi menjadi tidak wajar kalau partai tersebut tidak didirikan oleh yang bersangkutan. Seperti Demokrat, misalnya SBY, tidak pernah menjadi pendiri Partai Demokrat. Dia hanya memakai partai ini untuk maju di Pilpres tahun 2004 dan 2009 lalu, dan sempat menjadi ketua umum transisi yang selanjutnya menjadi ketua umum permanen. Dinasti apa yang dilakukan SBY untuk mengambil Demokrat sepenuhnya menjadi milik pribadi? Jelas sangat keterlaluan, dan kita tahu betapa rakusnya seorang SBY untuk kekuasaan dan politik. Susilo Bambang Yudhoyono untuk menaikkan kembali anaknya akan menjadi bumerang bagi dirinya dengan menaikkan AHY dalam perpolitikan nasional, mengingatkan kita tentang politik dinasti yang akan dilakukan oleh SBY. Walaupun terselang satu periode ini bisa diindikasi sebagai upaya menaikkan politik dinasti di tubuh Partai Demokrat. Andi Arief sempat menuliskan dalam halaman Facebooknya bahwa masuknya salah seorang anggota keluarga ke dalam partai politik adalah sebuah upaya penyelamatan partai politik. Partai Demokrat mengalami kemerosotan akibat blok politik eksekutif, tersandra di kasus Hambalang dan lain-lain. Hal lain, Partai Demokrat dengan mudah menaikkan AHY untuk menjadi cawapres, walaupun dengan catatan kekalahan di Pilkada DKI Jakarta. Saat ini posisi AHY pun cukup strategis, dikenal oleh masyarakat. Sementara Tuan Guru Bajang atau TGB yang sudah tersendiri direlakan keluar. Ini menandakan bahwa Partai Demokrat telah mengalami kemunduran dalam perekrutan kader politik. Hal paling penting adanya politik dinasti di partai berlambang Mercy tersebut adalah politik dinasti tubuh Partai Demokrat diperkuat di sejumlah daerah di tataran nasional. Politik dinasti dilakukan oleh kelompok Cikeas di daerah politik dinasti dilakukan oleh siapa saja yang sedang berkuasa. Pada 2014, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Samsudin maju menjadi caleg bersama temannya Didi Irawadi Samsudin. Mereka maju dari dapil yang berbeda. Amir maju dari dapil Sulawesi, sedangkan Didin maju mewakili dapil Jawa Barat. Ya, selain mereka Ketua Harian Partai Demokrat Syarif Hasan beserta istrinya Ingrid Kansil juga kembali maju sebagai caleg. Keduanya sama-sama mewakili dapil Jawa Barat. Indonesia tanah air beta
pusaka abadi nan